Hai, selamat siang. Sebelumnya saya akan menjelaskan nanti video di UKTP saya tentang penelitian. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ke sana, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reni Rosiana Lumanggaol, MPD. Saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris. S2 saya juga Master Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mengajar di Universitas Potensi Utama Medan. Bidang keahlian saya yaitu reading, speaking, dan literatur. Dan mata kuliah yang saya ampu tahun 2021-2022 itu ada prose, poetry, English for Young Learner, Curriculum and Material Development. Berbicara tentang penelitian, yaitu ketika kita menemui masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu melalui penemuan para peneliti yang inovatif, kreatif. Dan pastinya penemuan-penemuan itu sangat berdampak untuk kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Ya, kita tahu untuk menyelesaikan masalah itu seharusnya atau perlu diadakan satu penelitian. Penelitian itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode yang sistematis dan pastinya dapat diaplikasikan kepada masyarakat umum dan para peneliti yang lain. Penelitian itu pasti memerlukan teori-teori guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Saya akan jelaskan di sini tentang penelitian yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai dosen. Kenapa? Karena penelitian itu merupakan tridharma perguruan tinggi yang seharusnya dilakukan ataupun dilaksanakan oleh setiap dosen. Pada saat ini, ya penelitian yang saya lakukan selama ini, pastinya saya berusaha melaksanakan sesuai dengan kepakaran saya, sesuai dengan yang saya tekuni, sesuai dengan yang saya kuasai, yaitu ya, ada di bidang reading, ada di bidang speaking, dan ada juga di bidang literatur. Ya, salah satu penelitian kami yang menang hibah, ya, ini hibah pertama kami dari Dikti, ya, yaitu yang berjudul The Effect of KWL Teknik on Students Reading Comprehension Ability of English Education Program at Potensi Utama University. Di penelitian ini kami menangkan tahun 2019. Kami diberikan kesempatan, ya. Jadi hasil daripada penelitian kami ini kami sudah publish. Pada saat itu saya sebagai anggota dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini sudah berhasil dan kami sudah publikasikan. Melalui publikasi kami banyak peneliti-peneliti lain untuk dapat menggunakannya menjadi salah satu referensi. Penelitian kedua saya yang menang di PDP Ristekdikti tahun 2020 yaitu dengan judul Improving Student Speaking Ability through Reading Techniques. Penelitian ini saya sebagai ketuanya, penelitian ini begitu berjalan dengan baik dan kami sangat senang dan puji syukur kepada Tuhan. Melalui penelitian ini kami dapat melihat berapa banyaknya peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris khususnya melalui teknik debate, ya. Pada saat itu ya kami sebagai dosen sungguh
mereferensikan strategi ini untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Speaking ability can include making question. Ketika speaking ability yang kami terapkan itu dapat membuat pertanyaan, mempersiapkan penjelasan, dan juga mempersiapkan beberapa jawaban-jawaban. Pada saat itu kami melakukan penelitian ini dengan menggunakan classroom action research, dan kami buat penelitian ini di mahasiswa-mahasiswa Universitas dan Utama. Pada saat itu mahasiswa itu begitu antusias ketika melihat satu teknik baru, yaitu teknik debate. Teknik debate itu begitu memacu mereka supaya yang lain diberikan kesempatan untuk bicara. Ada turn-nya, ada aturannya masing-masing. Dan ketika kami buat penelitian ini, sungguh kami menggunakan 3 cycles, ya, 3 cycles, dan ada murid kami sekitar 60 murid. Dan ketika kami lihat observasinya, kami waktu mengumpulkan data menggunakan observation checklist, dan kami sebagai peneliti ini dapat memeriksa dari observasi tersebut apa yang dialami oleh para mahasiswa. Dan ketika kami kumpulkan hasil daripada debating proses itu, maka kami mendapatkan ada perubahan yang signifikan untuk peserta didik tersebut, untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dan ini kami akan jelaskan berdasarkan data bahwa kemampuan berbicara bahasa Inggris untuk mahasiswa itu meningkat mulai dari cycle pertama. Itu di sana kami dapatkan bahwa mereka mampu improve itu sekitar 42%, hampir 43%, ya. Dan setelah itu kami buat lagi reflection, ya, kami masukkan kembali di cycle kedua, itu meningkat menjadi 59%. Setelah itu kami juga belum puas karena yang didapatkan hanya 59%. Akhirnya kami membuat cycle ketiga. Cycle ketiga itu tercapailah 85%. Dan hal ini menunjukkan bahwa teknik debate itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris dalam hal pembuatan pertanyaan, memberikan penjelasan, dan menjawab pertanyaan. Jadi dari hasil penelitian kami benar-benar improve kemampuan berbicara bahasa Inggris para mahasiswa yang kami lakukan penelitian. Jadi itu penelitian saya yang paling fenomenal di tahun 2020. Yang terakhir itu penelitian saya yaitu Improving Student Speaking Ability through Debate Technique yang tadi saya sudah jelaskan, dan penelitian ini sudah publish, ya, sebagai hasilnya, sebagai outputnya itu penelitian ini sudah publishnya itu di Celtic, itu Sinta 3, ya. Celtic yaitu volume 2 nomor 2 tahun 2020. Jadi semua penelitian-penelitian yang telah saya lakukan, baik itu dari untuk peningkatan readingnya, speakingnya, bahkan vocabulary, ya, itu sudah saya publish semuanya, dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang buat penelitian dan bagi mahasiswa, bagi teman-teman para dosen, bagi masyarakat umum, ya. Jadi penelitian-penelitian tersebut bisa diakses di internet. Untuk kedepannya, apa yang saya pikirkan adalah yaitu melalui Improving Student Speaking Ability ini saya mau
naikkan kembali untuk mengetahui bagaimana perkembangan untuk berikutnya untuk tahap kedua. Jadi kemungkinan nanti saya akan buat seperti ada competition untuk improving student speaking ability ini untuk penelitian berikutnya. Bagaimana peningkatan mahasiswa tersebut dalam berbicara bahasa Inggris melalui teknik debate. Dan itulah roadmap penelitian saya selama saya dosen, ya, dan saya akan meningkatkan kembali penelitian-penelitian berikutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mutu pendidikan di Indonesia. Dan kebetulan saya bergabung dengan beberapa juga guru-guru lain yang melalui masalah-masalah yang mereka alami di lapangan, itu akan saya angkat kembali untuk menemukan penyelesaian yang dihadapi oleh mahasiswa, baik juga teman-teman dosen dan teman-teman mengajar, bahkan saya pribadi ketika saya alami ketika saya mengajar di dalam kampus, baik itu karena sekarang melalui Zoom, bahkan melalui luring juga, ya, saya mau lihat masalah-masalah itu dan saya akan tuangkan untuk menyelesaikan masalah itu melalui penelitian. Demikianlah saya sampaikan tentang penelitian saya selama saya menjadi dosen di Potensi Utama University. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan semangat!